Akuntansi NIM EMKS 1/2023-012 Prodi Manajemen Keuangan Syariah dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik dosen pengampu Bu Sylvia Andriani. Di sini saya akan membahas peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan inflasi. Dua sisi mata uang ekonomi terhadap inflasi dan pengangguran. Inflasi, kenaikan harga umum yang menggerus daya beli rumah tangga, dan pengangguran, sumber kehilangan pendapatan dan penurunan output nasional. Dampak ganda antara keduanya yaitu risiko meningkatnya kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan tekanan pada anggaran publik. Prioritas kebijakan harus menimbang trade-off jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Membedah akar pengangguran. Faksional, perpindahan normal antar pekerja. Solusi, informasi pasar tenaga kerja dan pengangguran birokrasi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu inflasi. Mengapa harga terus naik? Faktor yang mengakibatkan harga terus naik yaitu faktor moneter, ekspansi jumlah uang beredar dan ekspektasi inflasi. Faktor non-moneter, gangguan pasokan, biaya impor, dan tekanan global. Terakhir, konsekuensi, penurunan daya beli, ketidakpastian usaha, dan penyesuaian upah. Kebijakan fiskal sebagai senjata utama, pengeluaran padat karya. Proyek infrastruktur menciptakan lapangan kerja langsung dan meningkatkan permintaan lokal. Pemotongan pajak dan insentif. Pengurangan pajak sementara dan keringanan untuk investasi mendorong konsumsi dan ekspansi usaha. Insentif untuk produsen. Subsidi selektif dan insentif fiskal mendorong meningkatkan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan moneter menjaga stabilitas harga. Pengaturan suku bunga untuk menahan inflasi dan merangsang pertumbuhan. Kebijakan nilai tukar dan cadangan devisa untuk meredam tekanan impor. Operasi pasar terbuka dan komunikasi forward guidance untuk mengelola ekspektasi. Bank sentral harus koordinasi dengan kebijakan fiskal agar dampak tidak saling bertentangan. Solusi struktural untuk tenaga kerja dengan cara 1. Pelatihan vokasi, program terukur untuk menutup gap keterampilan sesuai kebutuhan industri. Dukungan LIKM, akses kredit murah, pembimbingan bisnis, dan bantuan digitalisasi untuk penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir, sertifikat dan rekualifikasi. Sistem sertifikasi untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan pengakuan kompetensi. Perlindungan sosial bagi masyarakat. Pertama, program padat karya, lapangan kerja sementara, dan pendapatan bagi rumah tangga rentan. Kedua, jaminan sosial dan bantuan tunai bagi penganggur sementara untuk menjaga konsumsi dasar. Terakhir, subsidi dan intervensi harga pangan yang ditargetkan untuk mencegah lonjakan inflasi pangan. Tantangan koordinasi dan evaluasi. Efektivitas kebijakan sering terhambat oleh fragmentasi institusional, ketidaktepatan sasaran, dan minimnya mekanisme evaluasi berkala. Integrasi antar lembaga, perlu mekanisme koordinasi lintas kementerian dan otoritas moneter. Ketepatan sasaran, data berbasis bukti untuk memastikan stimulus mencapai kelompok yang membutuhkan. Evaluasi dan transparansi, monitoring berkala dan pelaporan publik meningkatkan akuntabilitas dan penyesuaian kebijakan. Menuju ekonomi yang berkelanjutan, kesimpulan singkat, penanganan pengangguran dan inflasi butuh kebijakan terpadu fiskal, moneter, struktural, dan sosial, serta kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Visi, transformasi SDM yang adaptif terhadap teknologi, sinergi koordinasi antara sektor untuk kebijakan efektif, call to action, dukung program pelatihan kebijakan pro pertumbuhan dan transparansi anggaran.